hal tersebut bisa berhasil. Ternyata Monroe yang tahu bahwa dalam ambulan lagi dilakukan penanganan medis untuk menyelamatkan Purwanto memerintahkan semua pasukan polisi agar menahan serangan. Bahkan dia juga meminta para polisi membuka jalan agar operasi tersebut bisa lancar dan Purwanto bisa diselamatkan. Setelah proses operasi selesai, Cam bercerita bahwa dulu dia sekolah di kedokteran tapi harus berhenti karena malah kecanduan narkoboy dan akhirnya memilih menjadi perawat. Will hanya mengangguk dan tiba-tiba dia berkata bahwa Will akan membebaskan Cam. Di sisi lain, Monroe menghubungi dokter yang tadi membantu Cam menanyakan apakah Purwanto masih bisa diselamatkan atau tidak. Dokter itu berkata yang tadi dilakukan Cam sangat sulit, bahkan dokter terbaik sekalipun belum tentu bisa menyelamatkan Purwanto. Kemudian Monroe menghubungi petinggi LAPD meminta izin untuk menghabisi para perampok karena telah berani membunuh anggota polisi, dan setelah itu Monroe menugaskan para sniper agar bersiap menembak para perampok. Aduh, dokter gimana sih? Kini Will kembali menyetir dan diperintahkan Danny menyetir ke bawah jembatan karena dia punya rencana mengelabui para polisi. Will sempat menolak karena bagaimana bisa mengelabui polisi sedangkan yang dikendarai adalah ambulan bukan mobil sport, tetapi Danny meyakinkan bahwa Will bisa melakukan itu. Beberapa saat kemudian, Clark mencoba menghubungi HP milik Purwanto dan dengan hati-hati Cam menjawab telepon itu. Clark memberitahu bahwa saat ini para sniper udah bersiap untuk menembak dan Cam harus terus menunduk. Sementara Cam berkata bahwa Purwanto masih hidup dan Clark harus menarik mundur sniper karena takut Purwanto ikut tertembak. Di saat yang sama, Monroe udah memerintahkan tim sniper menghitung mundur dan segera menembak para perampok. Tetapi saat pelatuk akan ditekan, Clark memberitahu Monroe bahwa Purwanto masih hidup, tetapi kemudian beruntung Cam segera memberitahu Will dan Danny hingga mereka pun gak terkena tembakan si sniper. Will terus tancap gas dan berhasil membuat beberapa mobil polisi terjungkal. Kejadian itu membuat Danny sangat kesal dan dengan cepat menghubungi Monroe mengancam akan menghabisi Cam dan Purwanto. Kemudian untuk membuat para polisi yakin dengan ancamannya, Danny meminta Cam agar memberitahu para polisi bahwa saat ini dia lagi ditodong senjata. Ternyata Danny benar-benar udah emosi dan tiba-tiba Danny menjadi semakin kesal karena Will mengerem mendadak hingga membuatnya tersungkur. Akhirnya karena menghalang-halangi, Danny menjadi murka dan malah baku hantam dengan Will. Para polisi gak sengaja mendengar Danny memanggil nama Will dan dengan cepat Clark mencari tahu latar belakang Will. Seketika Clark menyadari kenapa dari tadi mereka sulit ditangkap karena Will merupakan mantan marinir. Kemudian Clark mendengar bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat menemui seseorang yang gak lain dan gak bukan adalah Papi. Gak lama Clark menghubungi Will mencoba meminta berhenti dan kembali ke jalan yang benar. Will berkata lebih baik Clark menarik dulu para polisi yang terus mengejar jika mau Cam dan Purwanto tetap selamat. Clark mencoba membujuk Will untuk menyerah karena Will masih punya masa depan dibanding dengan Danny. Seketika Will berpikir sangat keras tapi merasa ketok belang berontok keke alias kepalang tanggung. Will memutuskan gak akan berhenti. Clark meminta Cam agar membujuk Will karena dia yakin Will gak akan membunuh para sandera. Sambil mengambil darah dari lengan Will, Cam dengan sangat hati-hati mencoba membujuk Will. Di tengah-tengah itu Will dihubungi oleh sang istri hingga akhirnya Cam tahu sebenarnya Will terpaksa melakukan aksi perampokan. Di sisi lain, anak buah Papi udah bersiap di tempat membawa cat semprot yang diminta oleh Danny. Gak hanya mereka aja, di sana juga ada anak Papi bernama Roberto yang akan membantu Danny melakukan pengalihan. Singkat cerita, Danny dan Will masuk ke jalur kanal untuk bersembunyi di bawah jembatan. Di sana Danny keluar dari mobil sambil berjaga-jaga melihat kondisi sekitar. Kemudian terlihat helikopter dan dengan cepat Danny menembaknya dan memutuskan kembali ke mobil untuk melanjutkan pelarian. Danny terus menembaki helikopter hingga membuat para polisi kewalahan. Bahkan helikopter itu mengalami kerusakan. Mereka berhasil keluar dari